Telu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan Iya. duduk, Mas. Oh, ini yang Mas Dayat yang kemarin janjian untuk konseling individu ya? Iya Pak, kemarin kejadian. Oh iya. Ini Mas Dayat ini kuliah atau kerja? Tadi kerja Pak, sekarang berangkat dulu ya. Oh ya. Tadi kerja? Iya. Kerja di mana? Parkir Pak saya. Oh, Di parkir. Metro. Oh ya. Permasalahan Mas Dayat ini apa ya kalau saya boleh tahu? Kemarin dijelaskan sama guru wali kelas saya, suruh suruh menghadap ke BK. Ya. Saya ada permasalahan dalam kecanduan judi online Pak. Oh, kecanduan judi online. Oh ya. Sebelumnya Mas Dayat ini pernah masuk ke ruang BK belum ya? Sik. Sik. Telu. Sebelumnya Mas Dayat pernah melakukan sesi konseling individu belum ya? Wah, belum ya Pak sebelumnya. Oh, belum. Jadi saya di sini akan menjelaskan konseling individu itu apa ya, Mas Baik, Pak. Dayat. Konseling individu adalah layanan bantuan yang dilakukan oleh konselor atau psikolog kepada klien untuk membantu mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan konseling individu ini adalah agar klien dapat memahami kondisinya dirinya, memahami lingkungannya, memahami permasalahan yang dihadapi, dan memahami kekuatan dan kelemahan dirinya untuk mengatasi permasalahan yang telah dihadapi oleh konseling. Dalam konseling individu, klien dapat berbicara tentang pengalaman dan perasaannya tanpa takut dihakimi atau dicekam. Konselor akan bertindak sebagai pendengar yang empati dan kompeten. Konselor akan membantu klien untuk merumuskan solusi, mengembangkan strategi, dan merencanakan perubahan positif dalam hidup. Gitu, Mas. Wah, berarti pas ya Pak saya kesini soalnya. Iya. Saya juga baru ada masalah tentang yang tadi itu saya sebut Pak. Masalah apa, Mas, tadi, Mas? Judi online Pak. Oh, Saya judi tuh online. kecanduan dulu Pak judi online. Oh, ya. Bingung loh Pak caranya mengganggu semua, sampai ke kuliahnya juga terganggu. Oh iya. Kalau judi online itu karena biasanya faktor apa tuh, Mas? Faktor dari lingkungan atau faktor keluarga? Sebelumnya nggak pernah loh Pak, sekarang cuma ikut-ikut temen loh Pak. Oh ya. Dulu cuma iseng-iseng, tapi sekarang malah bingung loh Pak caranya keluar itu. Oh. Telu. Jadi saya akan menjelaskan tentang bahaya dari judi online itu sendiri, Mas Dayat. Iya baik Pak. Judi online itu melakukan perjudian online tentunya memberikan efek negatif yang sangat berdampak bagi keberlangsungan setiap orang yang melakukannya. Yang pertama itu ada tingkat ekonomi yang menurun. Jika seseorang sudah kecanduan, mengalami kekalahan saat melakukan judi online, maka orang tersebut akan terus mengeluarkan uang untuk tetap bermain, sehingga membuat pelaku perjudian lupa bahwa dalam melakukan permainan tersebut tidak akan selalu memberikan keberuntungan atau kemenangan. Hal inilah yang memicu penurunan ekonomi dari penjudi itu, Mas. Yang kedua ada kesehatan mental terganggu. Kesehatan mental terganggu yaitu melakukan judi online dapat menyebabkan emosional seseorang tidak terkontrol dan sering merasa stres. Mas Dayat sering stres? Iya Pak. Kalau sedang kalah atau rungkat? Sampai nggak bisa tidur loh Pak. Waduh, Jadinya bahaya sekali itu, Mas. Ya paginya tuh sampai terlambat ke sekolah ya Pak. Ke kampus. Oh, Jadi jadi mengganggu pelajaran iya. juga Pak. Karena kecanduan serta sering merasa kalah dalam memainkan judi online gitu, Mas. Yang ketiga, meningkatnya kriminalitas. Orang yang bermain judi online akan melakukan segala cara untuk memenuhi rasa kecanduannya terhadap judi online. Yang mana hal ini dikarenakan karena kekalahan yang terus-menerus sehingga menyebabkan uangnya habis dan pada akhirnya membuat mereka melakukan pencurian, perampokan dan sebagainya. Kalau Mas Dayat ini sering melakukan perampokan atau kriminalitas tidak?
Tidak Pak, yang cukup itu asli Pak, mengganggu jam tidur juga. Oh. Ekonomi juga sering menurun. Iya Pak, jadi kerja tuh uangnya nggak tahu loh, Oh. habisnya cepet gitu Pak. Yang keempat itu ada yang paling tinggi resikonya, yaitu bunuh diri. Orang dalam kecanduan judi online akan mengalami gangguan emosional dan sering merasa stres karena terlilit hutang, dan pada akhirnya membuat pelaku judi online itu bunuh diri. Mas Dad pernah berpikiran untuk bunuh diri atau karena terlilit utang untuk main judi online itu? Alhamdulillah belum sampai situ dan nggak mau sampai situ. Ya, bagus. Yang kelima, bahaya yang lain adalah pencurian data. Disebabkan oleh permainan judi online ialah kebocoran data. Hal ini bisa aja terjadi karena data yang didaftarkan pada aplikasi perjudian online digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti admin yang agak selincut gitu. Ya sering Pak aku di WA juga gitu. Sampai DM IG enggak Mas? Ya, Oh. iya Pak. Halo. Wah ternyata bahaya Pak dampaknya. Iya, banyak sekali kan Mas dampaknya dari Iya, Pak. judi online. Tapi saya bingung ya Pak caranya untuk mengurangi bahkan berhenti itu gimana ya Pak? Oh, cara untuk mengatasi begitu ya Mas? Iya Pak permasalahan. Ada beberapa faktor cara untuk mengatasi judi online itu Mas. Yang pertama itu Anda harus merasa kalau ada itu kecanduan judi online dan dampak yang ditimbulkannya. Yang kedua itu faktor-faktor internal dan eksternal yang memicu Mas Dayat untuk melakukan judi online itu, misal faktor lingkungan, faktor keluarga, atau faktor teman. Yang ketiga ada mencari bantuan profesional. Kecanduan judi online membutuhkan pendampingan dan intervensi psikologis yang serius. Dan dapat berkonsultasi dengan psikolog atau mengikuti program rehabilitasi. Gitu Mas Dayat. Yang masih ada banyak sih. Terus bisa membatasi untuk ke situs judi, menggunakan juga menghapus rekening Mas Dayat. Kan kalau untuk depo itu biasanya pakai rekening. Iya, packing ya Pak. Iya. Dan jauhi lingkungan yang memicu itu. Misalnya teman-teman Mas Dayat itu yang melakukan hal-hal negatif seperti judi, kriminalitas itu harus dihindari. Dan bisa mengembangkan hobi dan minat Mas Dayat, seperti mancing atau kegiatan-kegiatan positif yang lainnya, sepak bola, main PS, begitu. Habis itu cari dukungan sosial terhadap misalnya teman yang mengarahkan kegiatan yang lebih positif, mengajak mancing, mengajak main bola, kan bisa badannya lebih sehat. Gitu. Halo. Oh begitu ya Pak. Nanti saya akan coba terapkan tapi pelan-pelan tak coba dulu. Baik Mas Dayat. Untuk itu saya buatkan kontrak perjanjian ya Mas Dayat untuk saya pantau seminggu atau 2 minggu ke depan. Dan setiap minggu Mas Dayat bisa bertemu dengan saya untuk memantau Iya Pak. kegiatan Mas Dayat. Begitu. Berarti terkait pertemuan kita tuh seminggu sekali tuh jamnya berapa ya Mas? Kira-kira. Maksudnya jam berapa? Ketemunya kan seminggu bisa jam berapa ya Pak? Oh, Soalnya saya juga kerja juga Pak. itu bisa menyesuaikan waktunya Mas. Tenang saja. Itu seperti apa ya Pak kontraknya? Kontraknya cuma itu. Kontraknya cuma Halo. Jadi kontrak perjanjian konseling itu kesepakatan antara konselor dan konseli untuk bertujuan untuk memantau perkembangan Mas Dayat sudah berubah atau belum, begitu Mas Dayat. Jadi ini untuk kontrak perjanjian konselingnya Mas Dayat bisa memantau untuk seminggu ke depan dan bisa tanda tangan di bulan ini Mas. Oke Pak. Sekarang ya Pak? Ya boleh, besok juga boleh.
Berarti ini saya bawa apa gimana Pak? Ya Mas Dayat bawa dulu nanti diisi untuk Baik Pak. Kalau bilang kan Teko digawa. Belum. Berarti ini tak bawa ya Mas? iya, ini saya sudah punya Mas soalnya. Oh iya. Itu nanti di belakang juga ada apa jadwal pertemuan itu Mas. Jadi bisa dicentang kalau sudah pertemuan gitu. Oh iya, Memantau sekali ya progres, Pak? iya. Untuk memantau progres dari Mas Dayat. Itu saja Mas Dayat untuk konseling individu pada hari ini. Baik Pak. Karena waktu sudah menunjukkan 60 menit. Begitu Mas Dayat. Baik Pak. Terima kasih ya Pak udah. Ya, sama-sama. Tak lanjut ke kelas dulu ya Pak. Oh iya. Dadah Pak. Ya. di sana Oh ya dan